Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di seri konsep dasar sistem bilangan sesi yang kedua. Ini adalah video lanjutan dari sesi 1. Di video ini kita akan membahas hal-hal yang kalian dilarang gagal paham dalam konsep dasar sistem bilangan desimal basis 10. Insya Allah video ini akan berlanjut sampai ke sesi kelima atau part kelima, di mana kita akan membahas sistem bilangan biner, heksadesimal, dan oktal. Selamat menyaksikan. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling mudah dipahami. Kenapa? Karena kita semua sudah terbiasa menggunakan sistem bilangan ini sejak kita dari kecil. Kemudian sistem bilangan basis 10 ini atau desimal, sesuai dengan namanya ya, radix 10, menggunakan 10 buah lambang bilangan yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Seperti itu ya lambangnya ya. Dan jika kita ingin menuliskan sistem bilangan ini, dapat dituliskan dengan menggunakan notasi D kecil, D besar, angka 10, atau tanpa menggunakan notasi apapun. Sekarang kita akan pelajari konsep ikatan puluhan, ratusan, dan ribuan dalam desimal. Sebenarnya hal ini sudah pernah diajarkan oleh guru SD kita. Masih ingat ya dulu ya, di mana kita diminta untuk mengikat lidi, 10 lidi menjadi 1 puluhan, 10 puluhan menjadi 1 ratusan. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita tuliskan dulu lambang bilangan dalam sistem bilangan desimal, yaitu dari 0 sampai dengan 9. 9 adalah lambang bilangan tertinggi. Setelah 9, maka akan kembali kepada 0. Oke, tentu kalian masih ingat fungsi sistem bilangan, yaitu untuk mewakili jumlah suatu benda yang akan dihitung. Jadi, di sini saya ingin menghitung lidi, kemudian saya siapkan 3 digit satuan, puluhan, dan ratusan. Oke, jika tidak ada lidi seperti ini, maka kita gunakan lambang bilangan ini, atau kita kenal dengan angka 0. Kita tuliskan di satuan. 0 satuan, 0 puluhan, dan 0 ratusan. Kemudian, kita berikan 1 buah lidi. Maka, lidi sejumlah ini kita lambangkan dengan lambang bilangan yang kita kenal dengan 1 ini. Ya, ini kita tuliskan di digit satuan. Kemudian karena tidak ada puluhannya, maka puluhannya 0, ratusannya 0. Coba kita tambahkan 1 lidi lagi. Lidi sejumlah ini dilambangkan dengan lambang bilangan ini yang kita kenal sebagai 2. Kita tuliskan 2 di satuan. Karena tidak ada puluhan ya, maka puluhannya 0. Tidak ada ratusan juga, maka ratusnya juga 0. Demikian seterusnya sampai lidi sejumlah 9. Di mana 9 lidi ini dilambangkan dengan lambang bilangan ini yang kita kenal dengan 9. Dituliskan di satuan, tidak ada puluhan, dan tidak ada ratusan. Sekarang bagaimana jika lidi ini kita tambahkan 1 lagi? Apa yang terjadi? Saat lidi ditambahkan seperti ini, maka kita harus mengikuti aturan dalam sistem bilangan desimal, yaitu ikat setiap 10. Sehingga jika ada lidi sejumlah ini, maka kita harus mengikatnya menjadi puluhan. Dengan demikian, maka tidak ada satuan lagi. Sehingga kita tuliskan satuannya 0, 1 puluhan, dan 0 ratusan. Dengan metode lain, kalian juga dapat berpikir bahwa 9 ini adalah simbol yang tertinggi, setelah itu dia akan kembali kepada 0. Sedangkan akan melimpah ke digit di depannya, dari 0 akan bertambah 1 menjadi lambang bilangan berikutnya yaitu 1. Oke, kita berikan satu contoh lagi. Bagaimana jika lidi ini kita tambahkan 1 lagi? Maka yang terjadi adalah ini ada 1 satuan sendirian dan ada 1 puluhan. Sehingga jika kita tuliskan, maka akan menjadi 1 satuan, 1 puluhan, dan 0 ratusan. Sekarang konsep tadi akan kita bawa ke dalam sebuah contoh bilangan desimal. Mari kita lihat contoh ini, yaitu 1, 3, 2, basis 10. Kemudian kita buat 3 digit, posisi untuk satuan, puluhan, dan ratusan. Angka 1 di sini adalah menempati tempat ratusan atau digit ratusan. Sehingga kita tahu kalau itu adalah 1 kali 100 atau ada 1 buah ratusan. Jika digambarkan seperti ini ya. Kemudian angka 3 ini menempati posisi puluhan. Berarti bisa dilihat bahwa
di posisi puluhan ini ada 3 kali lidi yang jumlahnya 10 atau 30 lidi. Kalau kita gambarkan seperti ini, 10, 20, 30. Angka 2 di sini mewakili posisi satuan. Berarti jika digambarkan adalah 2 buah satuan, 2 kali 1. Jika digambarkan adalah ada 2 lidi seperti ini. Oke, jika ini dikembalikan lagi, berarti 100 ditambah 30 ditambah 2 akan kembali ke asalnya. Ya, ini tidak berubah karena desimal dikonversi menjadi desimal. Jadi, angka 132 basis 10 ini adalah melambangkan sejumlah 132 lidi menurut sistem bilangan desimal yang kita kenal. Sekarang kita berkenalan dengan nilai absolut dan nilai bobot dalam desimal. Kita ambil contoh bilangan 43208 basis 10. Kemudian kita buat 1, 2, 3, 4, 5 tempat, yang mana ini adalah digit ke-1 sampai digit ke-5. Kemudian kita tuliskan 43208. Yang paling kanan adalah digit ke-1 adalah kita kenal sebagai LSD, least significant digit. Kemudian yang paling kiri kita kenal sebagai MSD, most significant digit. Artinya adalah digit yang paling berarti. Kalau angka 4 ini berubah menjadi 2, makanya berkurang banyak sekali. Ya, berkurangnya adalah jumlah 20.000. Tetapi kalau angka 8 ini berkurang menjadi 5, maka kurangnya cuma sedikit, tidak terlalu berarti. Berarti kurangnya cuma 3. Kemudian kita lanjutkan bobotnya ya. Bobot di posisi satuan adalah 10 pangkat 0 atau 1. Kita kenal sebagai satuan. Ya. Kemudian bobot di posisi kedua, digit kedua, ya 10 ya. Kita kenal sebagai puluhan. Kalau kita lihat, bobot di digit kedua adalah 10 kalinya dari bobot di digit ke-1. 1 puluhan adalah 10 kali daripada satuan. Selanjutnya kita lihat di digit ketiga. Di sini kita melihat bobotnya adalah 100. Ya, kita kenal dengan ratusan. Ini nilainya adalah 10 kali daripada digit kedua. Kemudian selanjutnya digit keempat, bobotnya adalah 1000 atau 10 pangkat 3. Kita kenal dengan ribuan. Posisi ribuan ini adalah 10 kali dari ratusan. Kemudian yang terakhir kita lihat digit kelima, dia adalah 10.000. Kita kenal sebagai puluhan ribu. Posisi digit kelima ini adalah 10 kali lipat daripada nilai digit ke-4. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat angka 43208. Nilai absolutnya adalah 4. Di digit berikutnya adalah 3. Kemudian 2, kemudian 0, kemudian di LSD adalah 8. Kita lihat nilai absolutnya 4, 3, 2, 0, 8. Kemudian sebutan posisinya tadi, ini adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Sedangkan bobotnya tadi, kita sudah ketahui bersama ya. Kalau satuan bobotnya 10 pangkat 0 atau 1, puluhan bobotnya 10 pangkat 1 atau 10, ratusan bobotnya 10 pangkat 2 atau 100, ribuan bobotnya 10 pangkat 3 atau 1000. Kemudian kalau puluhan ribu bobotnya 10 pangkat 4 atau 10.000. Sekarang nilainya bagaimana? Nilainya adalah perkalian daripada nilai absolut dikalikan dengan bobot. Jadi kalau nilai di digit 1 adalah 8 kali 1. Nilai absolutnya 8 dikalikan dengan bobotnya adalah 1. Sehingga nilainya adalah 8. Kemudian kita berlanjut ke digit berikutnya. Nilai di digit kedua adalah nilai absolutnya adalah 0 dikalikan dengan bobotnya adalah 10, sehingga 0 kali 10 temunya 0. Nilai di digit ketiga adalah nilai absolut 2 dikalikan dengan bobotnya 100, sehingga 200. Demikian selanjutnya, nilai di digit keempat adalah 3 nilai absolut dikalikan dengan bobotnya 1000, sehingga menghasilkan 3000. Selanjutnya, nilai di digit kelima adalah nilai absolutnya 4 dikalikan dengan bobotnya 10.000, sehingga menghasilkan nilai 40.000. Kalau kita jumlahkan kembali, jumlahnya adalah 43.208. Ya, karena ini sama desimal ke desimal, maka jumlahnya tetap. Demikian yang dapat kita pelajari dari sistem bilangan desimal. Saya harapkan konsep ini kalian ingat-ingat betul ya, karena ini akan sangat bermanfaat saat kita mempelajari sistem bilangan yang lain. Karena sebenarnya sama saja, hanya ada sedikit perbedaan. Berapakah kita harus mengikat dari satuan menjadi puluhan? Kalau di desimal kan 10.
Nah, di sistem bilangan yang lain nanti akan berbeda. Oke, selamat mengikuti bagian berikutnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai konsep dasar sistem bilangan biner atau basis 2. Nah, saya ingatkan kembali ya, sebelum mempelajari ini, pahami dulu bagian sebelumnya, yaitu konsep dasar sistem bilangan desimal. Selanjutnya, kita akan belajar konsep dasar sistem bilangan biner atau basis 2. Sebelum melanjutkan, saya ingatkan kembali kalau sebaiknya kalian mempelajari konsep sistem bilangan desimal terlebih dahulu. Karena nanti pemahaman yang digunakan dalam sistem bilangan biner sama dengan konsep dasar dalam sistem bilangan desimal. Oke, kita mulai ya. Sistem bilangan basis 2 dikenal dengan sistem bilangan biner. Sistem bilangan basis 2 sesuai dengan namanya ya, atau radix 2, menggunakan dua buah lambang bilangan yaitu 0 dan 1. Penulisan sistem bilangan basis 2 atau biner dapat menggunakan notasi 2, B besar atau B kecil. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Sekarang kita belajar mengenai konsep ikatan puluhan, ratusan, dan ribuan dalam biner. Oke, kembali saya gambarkan dulu lingkarannya ya. Dan di sini, untuk lambang bilangan biner, ingat hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Berarti setelah 1 berapa? Kembali ke 0. Setelah 0 berapa? 1, dan seterusnya. Oke, ingat, kita menggunakan sistem bilangan itu untuk mewakili jumlah sesuatu benda yang ingin kita hitung. Maka saya kembali ke permasalahan lidi tadi. Di sini saya akan menuliskan ya, digit satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Di sini saya akan gambarkan lidi yang akan dihitung. Dan di sini akan saya gambarkan cara kita menghitung lidi tersebut dengan sistem bilangan desimal yang kita kenal. Oke, kita mulai ya. Kalau tidak ada lidi, maka kita menggunakan lambang ini. 0 ya, karena tidak ada ya, 0 ya. Nah, ini kita tuliskan pada satuan. 0 satuan, 0 puluhan, 0 ratusan, dan 0 ribuan. Kemudian lidinya kita tambahkan sejumlah ini. Kita tahu ya, kalau ini adalah satu buah ya. Nah, di desimal dilambangkan dengan lambang bilangan 1 seperti ini. Tapi bagaimana di biner? Biner akan melihat lidi jumlah ini dilambangkan dengan lambang bilangan berikutnya setelah 0, yaitu ini. Kebetulan sama 1 ya. Sehingga cara menuliskannya ada di satuan, satu satuan. Puluhannya 0 karena tidak ada ikatan, dan tidak ada ikatan ratusan, 0. Kemudian bagaimana jika lidinya kita tambahkan sebuah lagi? Kita di desimal tentu ini tahu kalau ini 2. Nah, dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, bagaimana dengan biner? Karena biner sudah habis lambang bilangannya ya, berarti dia harus kembali ke 0. Ingat, di biner ada aturan bahwa ikat setiap 2. Jadi yang terjadi adalah ini, dua buah lidi ini akan diikat menjadi 1 puluhan. Karena dia satuan diikat menjadi puluhan. Sehingga sekarang dua buah satuan tadi menjadi tidak ada dan diikat menjadi 1 puluhan. Sehingga kalau dituliskan adalah 0 satuan, 1 puluhan, 0 ratusan. Di sini kalian bisa melihat bahwa urutan untuk menyebut di biner adalah 0, 1, kemudian 10. Ya. Jadi setelah 1 itu 10. Kenapa? Karena sudah terikat menjadi puluhan. Atau jika dengan cara lain kalian akan melihat bahwa setelah lambang bilangan 1 akan kembali ke lambang bilangan 0. Sehingga akan menambah ke puluhannya. Dari 0 menjadi 1. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Bagaimana jika lidinya kita tambahkan 1 lagi? Kita di desimal tentu tahu ini adalah 3. Kita lambangkan dengan bilangan seperti ini. Bagaimana dengan di biner?
Di biner kita bisa melihat kalau ini adalah satu puluhan dan satu satuan. Sehingga kita tuliskan adalah satu satuan, satu puluhan, dan 0 ratusan. Oke, berarti setelah 10, 11. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu buah lidi. Dalam sistem bilangan desimal yang kita kenal, kita tahu ini adalah 4. Tapi bagaimana dengan biner? Di biner, lihat bahwa ini ada dua satuan harus diikat menjadi satu puluhan. Dan lihat ada 2 puluhan, maka harus diikat menjadi 1 ratusan. Sehingga inilah yang di biner menjadi 0 satuan, 0 puluhan, dan 1 ratusan atau 100. Di sini dapat dilihat ya, bahwa lidi yang dihitung adalah jumlahnya seperti ini, yang kita kenal sebagai 4 buah. Tetapi di biner ini sudah menjadi 100. Inilah yang dimaksud dengan konversi. Jadi lidinya yang dihitung sama. Tapi kita mewakili di desimal dengan angka 4, tapi di biner kita wakili dengan angka 100. Bagaimana kalau lidinya kita tambahkan dengan satu lagi? Kita kenal ini sebagai 5. Tapi kalau di biner, dia akan menjadi 1 satuan, 0 puluhan, dan 1 ratusan atau 101. Lidinya kita tambahkan satu lagi. Di desimal kita kenal sebagai 6. Yang terjadi apa? Dua satuan ini harus diikat menjadi 1 puluhan. Sehingga ini menjadi 0 satuan, 1 puluhan, dan 1 ratusan. Kita lanjutkan lagi ya. Kita tambahkan satu lidi lagi. Kita kenal di desimal ini sebagai 7. Di biner, ini berarti adalah 1 satuan, 1 puluhan, dan 1 ratusan. Kemudian kita tambahkan satu lidi lagi. Di desimal kita kenal sebagai 8. Bagaimana dengan biner? Lihat di biner, dua satuan ini harus diikat menjadi 1 puluhan, dan 2 puluhan harus diikat menjadi 1 ratusan. Dan 2 ratusan ini harus diikat menjadi 1 ribuan. Sehingga di biner ini dilambangkan sebagai 0 satuan, 0 puluhan, 0 ratusan, dan 1 ribuan. Inilah yang dimaksud dengan 1000 di biner sama dengan 8 desimal. Artinya adalah ada 8 buah lidi menurut sistem hitungan desimal. Oke, kira-kira sampai sini cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu kita memberikan contoh bilangan biner. Kita berikan contoh 101 basis 2. Kemudian kita berikan digit satuan, puluhan, dan ratusan. Angka 1 yang di sini, ini adalah menempati digit ratusan. Berarti 1 kali 4 atau 2 pangkat 2. Ya, karena 1 ratusan ada 2 puluhan, 1 puluhan ada 2 ratusan. Sehingga 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Di sini ketemu adalah 1 kali 4. Kemudian, kalau digambarkan berarti adalah seperti ini. 1 ratusan ya, ada 4 ya. Kemudian angka 0 di sini menempati puluhan. Jika dilihat, maka di sini ada 0 puluhan. Kalau digambarkan tidak ada ya. Kemudian angka 1 di sini menempati satuan. Kalau dilihat adalah 1 kali satuan ya. Sehingga kalau digambarkan hanya ada 1 lidi seperti ini. Oke. Kalau dijumlahkan menjadi 5. Ini berarti ada 5 lidi menurut sistem bilangan desimal. Sementara kalau menurut sistem bilangan biner ada 101 atau 101. Sekarang kita mempelajari nilai absolut dan bobot dalam biner. Masih ingat ya nilai absolut dan bobot dalam desimal? Kita berikan contoh angka 11001 basis 2 atau biner. Kita berikan digitnya. Di sistem bilangan biner, digit dikenal dengan nama bit. Sehingga ini dikenal dengan bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3, bit ke-4, bit ke-5. Atau terkadang juga dimulai dari bit ke-0. Yang paling kanan ditempati 1, kemudian 0, 0, 1, 1. Ini juga ada istilah least significant bit. Kemudian yang paling kiri ini menjadi most significant bit atau bit yang paling berarti. Nah, di sini kita sebutkan posisi, kemudian bobotnya. Untuk bobot sendiri, kalau kita lihat di bit paling kanan, bit ke-1, dia adalah ada 1 bobotnya atau 2 pangkat 0, disebut dengan satuan. Kemudian bit kedua, bobotnya adalah 2 atau 2 pangkat 1, disebut dengan puluhan.
Perhatikan di sini bahwa bobot puluhan adalah 2 kali daripada bobot satuan. Bit selanjutnya, bit ketiga, bobotnya adalah 4 atau 2 pangkat 2. Dikenal dengan sebutan posisi ratusan. Posisi ratusan bobotnya adalah 2 kali daripada posisi bit puluhan. Selanjutnya bit keempat, bobotnya adalah 8 atau 2 pangkat 3. Disebut dengan istilah ribuan. Sama ya, bobot di bit ribuan sama dengan 2 kali bobot di bit ratusan. Selanjutnya yang terakhir adalah di bit kelima, di mana bobotnya adalah 16 atau 2 pangkat 4. Di sini dapat dilihat kalau bit puluhan ribu atau bit kelima ini adalah 2 kali daripada bit ribuan. Ya, dapat dilihat polanya ya. 2 kali, 2 kali lagi, 2 kali lagi, 2 kali lagi. Sehingga kalau kalian lupa menghitung angkanya, sebenarnya sangat mudah. Tinggal dihafalkan aja. 1 kali 2 adalah 2, kali 2 adalah 4, kali 2 lagi adalah 8, kali 2 lagi adalah 16. Sehingga kalian pun sebenarnya bisa tahu di sebelah kirinya lagi, misalkan ada bit ke-6, dia adalah 2 kali daripada 16, adalah bobotnya 32. Oke. Sekarang kita akan melihat nilai dari masing-masing bit dalam bilangan biner ini berdasarkan perkalian dari nilai absolut dikalikan dengan bobotnya. Lihat yang paling kanan dulu ya. Ini adalah bit satuan. Di sini nilainya adalah untuk bit satuannya adalah 0, nilai absolutnya dikalikan dengan bobotnya 1, maka nilainya adalah 0. Untuk bit puluhan, nilai absolutnya adalah 1, sementara bobotnya 2, sehingga nilainya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Untuk bit ratusan, nilai absolutnya adalah 1, bobotnya adalah 4, sehingga nilainya adalah 1 kali 4 menghasilkan 4. Untuk bit ribuan, nilai absolutnya adalah 0, bobotnya adalah 8, jika dikalikan adalah 0 kali 8 menghasilkan 0. Selanjutnya, di bit puluhan ribu, nilai absolutnya adalah 1, bobotnya adalah 16, sehingga dikalikan adalah 1 kali 16 sama dengan 16. Jika kita jumlahkan, 16 tambah 0, tambah 4, tambah 2, tambah 0 adalah 22. Sehingga di sini kita akan tahu bahwa 10110 atau 10.110 biner itu sama dengan 22 desimal, atau ada 22 lidi sebenarnya. Oke, sekian video kali ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, tolong diingat-ingat konsep dasar sistem bilangan desimal. Nanti kita akan belajar lebih mudah konsep dasar sistem bilangan biner. Sistem bilangan heksadesimal pun sama saja. Dan sistem bilangan oktal pun sama saja. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.